nggak sih harga satu butir mutiara itu berapa? Kisaran 600.000 sampai 3.500.000. Bayangkan kalau kita punya segenggam mutiara, berapa puluh juta yang kita kantongi. Begitu pula dengan harga rempah-rempah pada masa kolonialisme dan imperialisme. Satu genggam pala saja nih diibaratkan harganya sebagai satu genggam emas atau satu genggam mutiara. Nah, sedangkan seluruh wilayah Nusantara itu adalah penghasil rempah-rempah. Jadi, tidak heran ketika bangsa Eropa menjuluki Nusantara itu sebagai mutiara dari timur. Ketika bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah di tempat mereka mendapatkannya dulu, yakni di kota Konstantinopel atau ibu kota dari Bizantium Timur. Pada saat itu, kota Konstantinopel direbut oleh Sultan dari Turki Utsmani, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Nah, perdagangan rempah-rempah orang Eropa itu dipersulit karena perbedaan agama. Nah, kemudian mereka melakukan penjelajahan samudra untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah ke Nusantara tepatnya atau ke wilayah timur. Negara mana saja yang melakukan penjelajahan samudra? Ada negara Spanyol, ada juga negara Portugis, ada juga negara Belanda, ada juga negara Inggris. Nah, khusus untuk negara Portugis dan Spanyol, mereka ini kan tetanggaan ya, jadi rawan bentrok, namanya juga tetangga. Nah, pada saat itu juga terjadi bentrok antara Spanyol dengan Portugis, maka diakhiri dengan adanya perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Nah, perjanjian Tordesillas ini menyebutkan pada intinya itu wilayah yang akan atau boleh dijelajahi oleh Portugis itu, wilayah perdagangannya itu wilayah timur, sedangkan untuk Spanyol itu adalah wilayah barat. Jadi kalau dari negara Portugis sana mereka melakukan penjelajahan ke arah timur, ke arah Afrika nih, kemudian ke India sampai ke Malaka. Sedangkan Spanyol mereka ke arah barat, ke arah benua Amerika, kemudian nyebrang dan sampailah mereka ke Filipina. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Ketika penjelajahan jalur darat itu tertutup, maka kemudian mereka melakukan penjelajahan menggunakan jalur laut, apalagi teknologi-teknologi tentang perkapalan, tentang navigasi, ditemukannya kompas, itu sudah maju di Eropa, maka mendukung mereka untuk melakukan pelayaran samudera. Pelayaran samudera yang dilakukan oleh bangsa Portugis itu diawali dengan kiprahnya Pangeran Dom Hendrik atau Hendrik San Navigator. Itu kisaran tahun 1394 sih sampai 1460. Nah, dia itu merupakan pendiri sekolah kartografi. Dia melakukan perdagangan sampai mana-mana hingga akhirnya dia sampai di Maroko. Nah, dari Maroko ini dia mendengar kabar bahwa ternyata rempah-rempah ini pusat penghasilnya itu ada di wilayah India, wilayah Malaka, atau wilayah yang lebih timur lagi daripada Maroko. Kemudian Pangeran Dom Hendrik ini kan berhasil membawa pulang rempah-rempah dari para pedagang yang berasal dari dunia timur ya. Kemudian Raja Huau II saat itu mendengar, oh ternyata keberhasilan Pangeran Dom Hendrik ini bisa jadi inspirasi untuk melakukan penjelajahan samudra. Akhirnya Raja Huau II ini membiayai ekspedisi. Beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Portugis itu ada beberapa ya. Yang pertama kita akan membahas ekspedisi yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias de Novais. Bartolomeus Dias de Novais ini melakukan penjelajahan start dari Lisabon sana itu dibiayai oleh Raja Huau II pada tahun 1487. Nah, dari Lisabon dia menuju ke Afrika Barat.
Peta atau patokan yang dia gunakan itu adalah Books of Arius Prince karya Marco Polo yang merupakan kisah perjalanan Marco Polo itu ya. Nah, kemudian dari Afrika Barat ternyata dia mengalami kendala. Selain perampok, dia juga mengalami kendala dalam hal serangan dari badai. Nah, akhirnya mau nggak mau dia mendarat di ujung selatan benua Afrika, tepatnya di Pulau Mosel. Nah, ini kita lihat peta perjalanan Novaes. Dari Lisboa atau Lisabon, dia menyusuri pantai barat Afrika, kemudian terdampar di Pulau Mosel. Nah, di sini ia kemudian memiliki harapan untuk bisa melanjutkan kembali mendapatkan rempah-rempah dari tempat penghasilnya. Jadi, di sini itu dinamakan sebagai Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope oleh Raja Huau II. Nah, dari sini, dari Pura Mosel ini kemudian Novaes itu balik ke Lisabon pada tahun 1488. Dia sampai kembali di negara Portugis. Penjelajah samudra yang kedua dari negara Portugis itu ada Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama itu memulai perjalanannya juga pada tahun 1497. Dia dibiayai oleh Raja Emmanuel I ya. Berangkat dari Portugis sana, dia kemudian menuju Samudra Atlantik. Nah, kemudian pada 22 Mei 1948, dia mencapai Kalkuta dan Goa di India ya. Lewatnya itu pantai barat India. Nah, di sana dia mendirikan pos dagang. Selain mendirikan pos dagang, tentunya mereka mendirikan benteng. Nah, dari India ini Vasco da Gama berhasil memborong rempah-rempah dan dibawa pulang lagi ke Portugis. Perjalanan Vasco da Gama ini merupakan keberhasilan bagi Portugis karena banyaknya rempah-rempah yang berhasil diborong oleh Vasco da Gama ini menyebabkan Lisboa atau Lisabon ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Penjelajah samudra ketiga dari negara Portugis itu adalah Alfonso de Albuquerque. Albuquerque ini berlayar atas nama Raja Manuel I juga ya. Tahun 1503 dia berangkat dari Portugis menuju rutenya. Dia menganut rutenya para pendahulunya, Bartolomeus dan juga Vasco da Gama, melalui Afrika kemudian menuju Calicut atau India. Nah, dari Calicut ini dia kemudian mendengar kabar dari para pedagang yang singgah di sini bahwa ternyata ada lagi pusat penghasil rempah-rempah yang lebih menjanjikan, yakni di Malaka. Nah, kemudian dia melakukan ekspedisi ke Malaka dan berhasil menaklukkan Malaka yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan yang ada di sekitar Malaka seperti kerajaan Aceh, kerajaan Samudra Pasai dan juga kerajaan Malaka. Setelah tahun 1511 dia berhasil menguasai Malaka, kemudian dia berpikir kalau di sini hanya sebagai tempat singgah para pedagang, otomatis ada tempat-tempat yang merupakan wilayah pertanian atau perkebunan rempah-rempah. Kalau kita mencari sendiri rempah-rempah dari petani rempah-rempahnya, maka otomatis harganya sangat kecil. Untuk untungnya itu akan semakin besar. Maka dia menyuruh beberapa temannya untuk melakukan ekspedisi menjelajahi wilayah di Nusantara. Di antaranya itu ada Antonio de Abreu dan juga Francisco Serrao. Dari Malaka ini mereka menuju ke Banten. Nah, pada saat itu pimpinan pasukan itu adalah Henry Lem. Nah, kemudian mereka mengeksplor wilayah Jawa Barat. Kemudian tahun 1522 itu Portugis sampai di Pajajaran.
Mereka disambut baik oleh Pajajaran karena pada saat itu Pajajaran sedang berseteru dengan ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Demak. Mereka melakukan perjanjian, perjanjiannya itu adalah perjanjian Sunda Kelapa. Nah, ketika melakukan perjanjian, maka kemudian mereka mendirikan Batu Padrau. Batu Padrau di wilayah Sunda Kelapa ya. Nih, kalian bisa lihat peta. Nah, isi dari perjanjian Sunda Kelapa itu, Portugis boleh mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kemudian Pajajaran dibantu apa yang dibutuhkannya. Misalnya senjata itu dibantu oleh Portugis. Kemudian juga Portugis mendapatkan monopoli lada di wilayah Pajajaran. Nah, begini ya penampakan dari Padrau Sunda Kelapa. Ada gambar bola dunianya. Nah, pada saat itu setelah melakukan perjanjian, Portugis itu balik ke Malaka. Masih ada urusan tentang perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di wilayah Malaka. Kemudian Portugis datang lagi ke Pajajaran atau ke wilayah Sunda Kelapa itu pada tahun 1527. Ternyata ketika Portugis datang lagi ke Pajajaran, Pajajaran sudah dikuasai oleh Fatahillah dari Demak. Nah, akhirnya Fatahillah berseteru dengan Portugis. Portugis kalah di sini. Sehingga kemudian Sunda Kelapa ini diubah oleh Fatahillah namanya menjadi Jayakarta atau kemenangan yang gemilang. Hal ini itu terjadi pada 22 Juni 1527. Nah, 22 Juni kalau sekarang itu diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta ya. Eh, Kalian tahu kan ketika tanggal 22 Juni sampai 22 Juli itu ada PRJ atau Pekan Raya Jakarta atau sering disebut juga sebagai Jakarta Fair. Nah, ini di sini itu bisa kalian temui berbagai macam kebutuhan, berbagai macam makanan khas Jakarta atau khas Betawi ya. Kemudian juga bisa kalian temukan ondel-ondel di sini. Karena dia tidak mendapatkan tempat di wilayah Banten, kemudian Portugis ini melanjutkan perjalanan ke arah Sunda Kecil. Nah, ke arah Sunda Kecil, kemudian dia mengeksplor lagi wilayah di sekitarnya. Ada Pulau Ambon, kemudian meneruskan perjalanan ke Pulau Banda. Kemudian dari Pulau Banda ini dia mendapatkan pala dan cengkeh yang banyak sekali. Kemudian Portugis itu hendak melakukan atau meneruskan perjalanan ke Maluku ya, tapi ternyata sebelum nyampe Maluku dia itu terdampar di Pulau Seram. Lalu dia bersekutu dengan Ternate. Nah, di Ternate ini dia diizinkan untuk mendirikan benteng. Nah, jadi begini, ketika Portugis datang, dia diterima baik oleh Kaicil Darus. Mereka, Ternate ini dibantu mendirikan benteng yang diberi nama dengan Benteng Saint John. Imbalannya apa? Portugis boleh mendirikan benteng di sana dan juga mendapatkan hak monopoli rempah-rempah. Dari wilayah Ternate ini, Portugis berhasil membawa pulang banyak sekali pala dan juga cengkeh ya. Kemudian negara yang kedua yang melakukan penjelajahan samudera itu adalah Spanyol ya. Spanyol itu tetanggaan dengan Portugis. Nih, wilayah Portugis di sini, wilayah Spanyolnya di sini yang bergambarkan hijau. Nah, berdasarkan perjanjian Tordesillas, Spanyol itu harus berlayar ke arah barat. Akhirnya, Spanyol mengirimkan ekspedisi ke wilayah barat. Yang pertama ada Christopher Columbus. Columbus itu berlayar tahun 1492 dengan 3 buah kapalnya yang terkenal, yakni Santa Maria, Pinta, dan juga Nina. Nah, ia melakukan perjalanan itu tidak sendirian, bersama ahli peta dan juga penulis yang nantinya akan menuliskan kisah perjalanannya. Columbus berlayar dari Spanyol, kemudian menyusuri Samudra Atlantik bersama dengan adiknya dan juga Amerigo Vespucci, dan juga ada penulis dari Italia, yakni Pigafetta. Ini nih.
Dari sini, dari Spanyol, dia menuju ke Kepulauan Bahama. Nah, dia nyampe sana itu tahun 1492, melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Haiti pada Desember 1942 dan juga balik lagi ke Spanyol tahun 1493. Columbus ini mengira perjalanannya itu sudah berhasil. Bahkan ia menamakan suku yang mendiami wilayah Amerika itu adalah suku India karena dia menganggap dia sudah mencapai wilayah Hindia yang dimaksud oleh para pedagang di Eropa itu. Kemudian wilayah Amerika ini disebut sebagai wilayah Hindia Barat. Nah, benua Amerika sendiri ini diambil dari nama Amerigo Vespucci yang merupakan rekan dari Columbus ketika melakukan pelayaran samudra. Pelayar ketiga atau penjelajah samudra ketiga dari Spanyol itu adalah Ferdinand Magellan dan juga Sebastian Elcano. Maaf, penjelajah samudra yang kedua dari Spanyol, Magellan, itu didampingi oleh penulis Italia, namanya Pigafetta ya. Tahun 1519 itu dia berlayar dengan kurang lebih 5 kapal dan 265 awak kapal. Rute penjelajahan samudra yang ia lakukan itu dari Spanyol ke arah barat, menyusuri Samudra Pasifik. Kemudian dia nyampe ke Pulau Masava di Filipina ya. Filipina itu diambil dari nama Raja Spanyol yang saat itu membiayai ekspedisi yang dilakukan oleh Magellan. Nah, Raja Spanyol itu adalah Raja Philip II, makanya dia mengganti Pulau Masava ini dengan nama Filipina. Nah, pergantian nama ini tidak disukai oleh rakyat Filipina atau suku asli dari Filipina ya. Kemudian pecah perang sehingga Magellan mati pada 27 April 1527. Nah, rombongan yang selamat kemudian dipimpin oleh Sebastian Elcano. Nih, dia meninggal di sini nih di Filipina. Kemudian perjalanan dilakukan atau diteruskan oleh Sebastian Elcano. Nah, Elcano ini menyeberang ke Maluku. Pada tahun 1521 dia sampai di Maluku. Di sana itu ternyata sudah ada Portugis ya. Bentroklah dia di sana dengan Portugis. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan kerajaan Tidore. Nah, perseteruan ini kemudian diakhiri dengan Perjanjian Saragossa tahun 1529, di mana perjanjian ini mengakhiri perseteruan dua negara ini. Isi dari Perjanjian Saragossa ini meminta Portugis untuk tetap di untuk tetap di Maluku, maaf. Kemudian Spanyol pergi dari Maluku atau melanjutkan perjalanan kembali. Nah, dari Maluku kemudian Spanyol itu menuju Samudra Hindia ya. Nah, ke Afrika, kemudian dia balik lagi ke Kanari di Spanyol sana saya. Nah, kapal yang awalnya 5 itu ketika balik lagi ke Spanyol itu hanya tinggal 1, tersisa kapal Victoria. Nah, namun perjalanan yang dilakukan oleh Magellan dan juga Sebastian Elcano ini disebut berhasil oleh negara Portugis. Perjalanan mereka itu disebut sebagai ekspedisi Magellan-Elcano. Nah, karena apa? Karena mereka itu dianggap sebagai orang yang mampu menjelajahi atau mengitari bumi pertama kali. Nah, keberhasilan ekspedisi ini kemudian menghasilkan Elcano dianugerahi sebuah tiruan bola dunia dengan lilitan tulisan engkaulah yang pertama mengitari diriku. Diriku apa? Diriku dunia ini. Kemudian negara yang ketiga yang melakukan penjelajahan samudra itu adalah Belanda ya. Nah, Belanda ini juga letaknya dekat-dekatan dengan Portugis, dengan Spanyol, sama-sama dari Eropa sana. Nih kalian bisa lihat. Dari Belanda ini ada beberapa penjelajah samudra. Ada Barents,
ada Cornelis de Houtman, ada Van Eyck, ada Van Heemskerck, ada Abel Tasman, ada juga Willem James. Nah, kemudian kita bahas penjelajah yang pertama. Penjelajah yang pertama itu Barents ya. Barents ini dia mengambil jalur utara sih, atau jalur es. Dia terdampar di Pulau Novaya Zemlya. Kemudian dia tahu karena kalau perjalanan ini salah rutenya, sehingga dia itu hendak balik ke Belanda. Namun ternyata dia meninggal di tengah jalan. Akhirnya perjalanan yang dilakukan oleh Willem Barents ini dinyatakan gagal. Nah, penjelajah samudera dari Belanda yang kedua itu adalah Cornelis de Houtman. Start dari Belanda sana, dia itu tahun 1595. Nah, dia mengikuti rute yang dilakukan oleh bangsa Portugis ya, bangsa Belanda ini. Dia menuju ke Afrika. Nah, sampai di Tanjung Harapan sana, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia. Samudra Hindia dia langsung mendarat ke Pulau Banten, wilayah di Indonesia, atau ke Pulau Jawa di wilayah Banten pada tanggal 22 Juni, maaf, tahun 1596 dia nyampe Banten. Kemudian karena sifat arogannya De Houtman ini, dia ditolak oleh Banten. Diusir dari sana, melanjutkan perjalanan ke Aceh. Ternyata ke Aceh dia juga ditolak lagi. Mau nggak mau, dia kemudian balik lagi ke Belanda. Namun, Cornelis de Houtman ini dianggap berhasil. Perjalanannya ini dianggap sebagai kemenangan simbolis dari kerajaan Belanda pada saat itu. Nah, penjelajah samudera yang ketiga setelah de Houtman itu adalah Jacob van Eyck. Jacob van Eyck, ya, dia dari Belanda menuju ke Tanjung Harapan juga. Kemudian dia menuju ke Banten. Saat itu di Banten dia bertemu dengan Portugis. Kemudian dari Banten dari Banten ya, dia melanjutkan perjalanan ke wilayah Tuban. Nah, ekspedisinya ini kemudian berlanjut ke wilayah Maluku. Nah, namun di sini ekspedisinya dia itu ditemani oleh beberapa rekannya. Yang pertama itu ada Van Warmik. Nah, tahun 1599 atas nama Van Eyck, Warmik ini melanjutkan perjalanan ke Maluku, wilayah di Ternate. Kemudian dia diterima baik di sana. Di sana itu mereka ketemu juga dengan Portugis. Selain Van Warmik, itu ada Jacob van Heemskerck. Jacob van Heemskerck ini atas nama Nek juga melanjutkan perjalanan ke Pulau Banda tahun 1607. Di sana dia bersekutu dengan Muslim Hitu. Untuk mengusir Portugis sih, tujuannya Muslim Hitu mau bersekutu dengan Belanda ini. Nah, ternyata kemudian Portugis itu tahun 1623 terusir dari wilayah Maluku. Kemudian Belanda mendapatkan hak monopoli dagang di wilayah Maluku. Portugisnya ini kemana? Mereka tersingkir. Nah, tersingkir ke wilayah-wilayah di sini nih. Wilayah Timor, kemudian Pulau Solor, Pulau Flores, wilayah-wilayah di Sunda Kecil atau wilayah-wilayah di Nusa Tenggara. Nah, di sini itu mereka disusul kembali oleh Belanda. Belanda itu sangat serakah ya, sudah nyingkir masih juga disingkirkan. Akhirnya bentrok lagi antara Portugis dengan Belanda. Ujungnya Portugis menyingkir ke wilayah Timor Leste yang sekarang ini jadi negara sendiri ya, sudah memisahkan diri dari Indonesia. Jadi nggak heran kalau wilayah di Timor Leste itu mendapatkan pengaruh dari Portugis sampai sekarang. Nah, akibat dari kedatangan Portugis di wilayah-wilayah Indonesia Timur ini, agama Katolik berkembang pesat di wilayah Indonesia Timur ya. Kemudian
penggunaan istilah-istilah yang bergaya Portugis. Misalnya seperti nama ya. Ada nama Darera, ada Lopez, Senyora, Perinso, ada juga istilah Lentera, Laksmana, Nonas, Loteng, Sinyo. Itu nama-nama yang mendapatkan atau istilah-istilah yang mendapatkan pengaruh dari Portugis. Seperti dalam bidang kesenian juga ini di Indonesia, keroncong ya. Keroncong itu berasal dari Portugis. Nah, itu tadi penjelajahan samudra yang dilakukan oleh ketiga bangsa, yakni Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Yang terakhir kita akan membahas penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Inggris nih. Bangsa Inggris ini nggak berkuasa lama sih di Indonesia, namun kita perlu tahu juga penjelajah samudera dari Inggris. Yang pertama itu ada Sir Francis Drake. Nah, dia penjelajah samudera dari Inggris. Nah, dia melakukan perjalanan itu dimulai tahun 1577 ya. 1577 menuju arah barat sih, arah yang dilakukan oleh para penjelajah samudera dari Spanyol. Nah, dari sana kemudian dia mendaratnya itu di Nusantara itu tepatnya di Ternate ya. Di Ternate dia itu memborong rempah-rempah dan membawa pulangnya lagi ke Portugis. 1580 dia sudah nyampe, 1580 dia sudah nyampe kembali ke Inggris. Namun keberhasilan yang dilakukan oleh Drake ini ternyata belum punya arti secara politis dan ekonomi bagi negara atau kerajaan Inggris ya. Kemudian yang kedua nih James Lancaster. Nah, dia berlayar bersama dengan George Raymond. Di Nusantara ini dia mendarat di wilayah Penang. Nah, Penang. Kemudian di Banda Aceh juga ya, tahun 1591. Tahun 1594 dia balik ke Inggris. Tapi pada 1662 itu dia balik lagi ke wilayah Aceh bersama dengan EIC atau East Indies Company. Nah, kemudian dari Aceh ini dia kemudian menuju ke Banten ya. Tiba di Banten, dia diizinkan mendirikan kantor dagang. Jadi pada saat itu terjadi persaingan. 1662 itu kan VOC sudah berdiri. Nah, sedangkan EIC juga ngintip-ngintip di wilayah Nusantara ini. Terjadi persaingan antara dua negara ini. Yang ketiga itu ada Sir Henry Middleton. Nah, Sir Henry Middleton. Ini dia 1602 memimpin EIC mendarat di Ternate, Tidore, wilayah sini ya. Mendarat di sini, di Ambon, di Pulau Banda yang merupakan penghasil rempah-rempah. Kemudian tahun 1611 sampai 1617 terjadi persaingan dengan VOC di sini, di wilayah pusat penghasil rempah-rempah nih. EIC mendirikan kantor dagangnya ada di Kalimantan ya, di wilayah Sukadana, Kalimantan Barat Daya, kemudian juga di Makassar, di Jayakarta, ada juga di wilayah Jepara, Aceh, dan juga Pariaman dan Jambi. Yang terakhir, penjelajah samudra dari Inggris itu ada James Cook, namun James Cook ini tidak begitu berpengaruh untuk penjelajahan samudra di wilayah Nusantara karena ia itu menujunya itu ke wilayah Hawaii, Australia ya. Dia dianggap sebagai penemu benua Australia. Nah, demikian tadi tentang alur penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, bisa kita simpulkan nih, kalau Portugis itu mengambil rute dari negaranya ke Afrika, kemudian ke India, dan sampai di Malaka. Sedangkan Spanyol dari negaranya nih menuju benua Amerika, kemudian melanjutkan perjalanan nih sampai di sini mendarat di Filipina. Dari Filipina kemudian dia lanjut ke wilayah Maluku, dari Maluku terusir, kemudian dia lewat sini nih, jalurnya balik, mau pulang lagi lewatnya nyampe ke Afrika, dari Afrika sini dia ke Spanyol lagi. Jadi bisa diibaratkan mereka memang mengitari bumi nih, dari sini ke sini.
Nah, kemudian yang ketiga ada Belanda. Belanda dari dari negaranya mengikuti alur yang dilakukan oleh penjelajah samudera dari Portugis, namun dia langsung menuju ke wilayah Banten. Dari Banten dia mengeksplorasi daerah-daerah di sekitar Maluku. Kemudian kalau Inggris, dia itu nggak begitu berpengaruh sih bagi Nusantara. Nanti dia berpengaruh itu ketika penjajahan sudah berlangsung, ketika Sir Thomas Raffles itu menguasai atau berkuasa sebagai gubernur jenderal di wilayah Jawa, tepatnya tahun 1811 sampai 1816. Demikian ya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari materi yang kita pelajari hari ini. Eh, Jadi, kalian itu tidak boleh takut melakukan sesuatu yang belum pasti. Sebagai generasi muda, jangan takut mencoba seperti yang dilakukan oleh para penjelajah samudera tadi. Dan juga sebagai bangsa Indonesia, kalian jangan lupa untuk selalu belajar, belajar, dan belajar agar tidak sampai dibodohi oleh negara lain. Jangan sampai penjajahan itu berlangsung kembali baik secara budaya maupun ekonomi. Jangan sampai kita dijajah. Caranya bagaimana? Ya dengan belajar, belajar, dan belajar. Tetap semangat generasi muda bangsa Indonesia. Salam jas merah.